Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun kalian semua berada. Ketemu lagi di channel Radwain Motor. Pada hari ini saya kedatangan Mio Smile, Mio Karbu. Ini datang, ini saya cerita kronologinya dulu ya. Ini yang punyanya datang ke sini di step ya. Di step kata dia tolong cek CVT. Pas dibuka ternyata amburadul ya. CVT-nya amburadul. Kipasnya hancur, penbelnya putus. Terus si rollernya meleleh. Ditambah si slidernya juga meleleh ya. Slider meleleh. Nah, ini penbelnya sampai putus kayak gitu. Yang bikin aneh, awalnya yang bikin aneh itu kenapa roller bisa meleleh. Pas ternyata dicek rollernya itu bahannya bukan teflon, melainkan bahannya adalah plastik nilon ya. Bahan plastik nilon, sehingga gampang sekali meleleh. Nah, pas dicek lagi, saya kan masih penasaran kok bisa ya, kok bisa sampai sepanas itu gitu. Pas dicek si karbunya ini ternyata dia udah si karbunya itu sama manifoldnya itu nggak nempel sempurna. Alhasil pasti banyak brobos yang udara yang masuk ya. Soalnya tadi dicoba pas starter ini nggak mau hidup sama sekali gitu guys. Kayak si bensin tuh kayak nggak masuk. Pas dicek ternyata benar karbunya itu nggak nempel sempurna. Ya. Ini dia nggak nempel sempurna, nggak masuk sempurna ke manifoldnya. Ditambah lagi si setelannya ini 1,5 putaran ya. Sebenarnya ini motor ini dulu sempat servis di bengkel saya, dan dulu itu kalau keluhannya itu si bensinnya itu sering banjir. Alhasil kan saya servis tuh. Saya setting untuk setelan angin di 3 putaran. Kalau karbu vakum saya pasti di setel 3 putaran guys. Kalau karbu vakum ya 3 putaran angin. Nah, ini datang kemarin yang punyanya datang ke sini di step dengan kondisi karbu udah begini ya. Jadi kayaknya nggak tahu yang punyanya sendiri yang oprek-oprek ya. Soalnya anak muda sih. Ya, oprek-oprek mungkin penasaran tahu di bengkel lain nggak tahu deh. Pokoknya karbunya udah gini ya. Si setelan anginnya udah berubah. Tadinya 3 putaran sama saya, ini udah berubah jadi 1,5. Alhasil pasti setelan bensinnya irit. Nah, kalau terlalu irit karbu itu bisa menyebabkan mesin panas ya. Untungnya ini mesin gak gancet ya. Untungnya ini mesin gak gancet. Soalnya ini panas banget ya. Makanya ini si roller sama slidernya sampai meleleh. Ditambah lagi si cupnya ini nggak ada bandulnya ya, nggak ada penutup cupnya awalnya. Jadi ngecup terus gitu. Si karbu ini ngecup terus. Mungkin sama mekaniknya nggak dibenerin cupnya, atau dia nggak tahu. Yang diakalin malah setelan angin ya. Ditambah lagi ini udah nggak ada ebonitnya. Ebonitnya udah nggak ada ya. Tadi saya pasangin ebonit yang baru. Terus dipasangin juga si bandul cuknya ya. Bandul cuknya udah saya pasangin yang baru. Kemudian busi juga udah rusak tadi ya. Busi udah rusak, saya ganti. Kemudian cangklong busi juga ya, awalnya begini nih. Ini nggak disarankan teman-teman pakai cangklong busi yang begini. Nah, ini saya ganti yang baru yang standar. Ya walaupun bukan ori sih, tapi bagus. Ya. Ini tadi udah dicoba, udah dicoba nyala, hidup ya. Pokoknya ini mesin hidup, ini masalahnya ini nih. PR besar ini kulkasnya kena. Ya. Soalnya kegesek sama partikel-partikel yang hancur ya. Siring mataharinya pun hancur. Nah, ini nih. Ini kipasnya juga hancur kayak begini. Ya. Nah, ini roller nih. Roller meleleh guys. Ya. Kalau ini aman sih. Nah, ini slider juga meleleh jadi. Ini merah-merah ini adalah plastik slider guys. Plastik slider yang meleleh. Kena panas ya. Oke.
sampai ring mataharinya nih, ring matahari yang ada di sini ini sampai pecah guys ya, sampai pecah karena penbel putus, ininya nyangkut ya, panas. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nyeting karbu vakum itu cara kerjanya itu, kalau setelan anginnya semakin dilonggarin itu maka bensin akan semakin banyak ya. Itu karbu vakum ya. Semakin dilonggarin setelan anginnya maka bensinnya akan semakin banyak. Semakin dicekik atau dikencengin searah jarum jam si setelan anginnya, maka dia akan semakin irit ya. Jadi karbu vakum itu kebalikan dari karbu skep tarik. Kalau skep tarik kan kayak karbunya Jupiter Jet ataupun karbu PE ya, karbu Ninja, pokoknya karbu skep tarik ya. Itu kan cara kerjanya, kalau dia semakin dicekik ya, dicekik atau dikencengin maka dia akan semakin boros. Tapi kalau dia semakin dilonggarin dia akan semakin irit. Itu bedanya sama karbu vakum, kebalikannya lah pokoknya. Oke, ini kita akan lanjut ya. Kemarin sih udah konfirmasi sama yang punya ya, udah ngomong-ngomong ini habis berapa. Ini saya bilang ini yang kena, yang harus ganti ini kruk as harus ganti. Saya estimasikan 1,5 ya. Nah untuk jasa di saya ini untuk belah mesin 300.000 untuk belah mesin, paling gitu aja sama yang punyanya kemarin. Dan oke katanya, dan saya minta DP 50% dulu ya, soalnya nggak ada buat modal guys. Di sini saya modalnya pas-pasan, jadi nggak bisa buat belanja part yang harganya di atas 500. Masih saya mintain modal dulu. Ya paling segitulah, kita akan lanjut nanti. Oke guys, kita lagi tes Mio-nya. Enak lah, lumayan kalau buat harian, buat anak sekolah nih. Ini yang punya kan emang anak sekolahan. Ya memang setelah diganti sama kipas puli atau kipas solar Xeon ini, di Mio ini emang agak pengap ya, agak sedikit pengap, tapi masih bisa mumpuni lah ya. Tarikan bawahnya agak berat dikit. Untuk lari saya belum tes ya, karena agak ngeri-ngeri sedap kalau dibawa ngebut. Enak ini, enak guys, tengahnya enak, bawahnya berat tapi tengahnya enak. Saya nggak berani gaspol ya, soalnya ini kan pakai kipas solar Xeon yang bekas, terus si krukasnya kan diakalin ya, nggak diganti. Jadi si geriginya takutnya ambrol kalau dipaksa ngebut. Nah, beli baru pun ini ya, kalau kipas Xeon yang beli baru pun percuma, sayang gitu ya, mendingan dikumpulin buat beli kulkas aja duitnya. Wah mantap. Oke teman-teman semuanya, dan ini untuk Mio-nya udah selesai ya. Akhirnya untuk keputusannya setelah
negosiasi atau badami ya, setelah diskusi dengan pemiliknya, akhirnya ini Mio nggak jadi ganti krukas ya, nggak jadi belah mesin karena keterbatasan dana ya. Ya kita juga kalau customernya keterbatasan dananya kan kita juga nggak bisa maksain, tapi saya ngasih opsi gitu, ini masih bisa diperbaiki, cuman dengan catatan nggak awet ya, namanya diakalin yang nggak awet ya. Ini yang kemarin porak-poranda ini ya, CVT-nya hancur ya, pin bel hancur, si krukasnya hancur, bukan ratnya apa ya, si geriginya ya, gerigi krukasnya hancur, kipasnya hancur, terus ring mataharinya juga hancur ya. Pokoknya porak-poranda lah. Kemarin saya akalin untuk si kipas lornya menggunakan Xeon ya, Xeon 44D. Apakah bisa dipasang di Mio? Bisa, cuma tidak PNP guys ya. Dimana untuk kipas Xeon dia lebih besar ya. Memang sih masuk guys, cuman mepet banget gitu guys. Jadi kalau misalkan si bak CVT-nya agak meleng dikit, udah pasti kena tuh ke bak CVT-nya. Nah kemarin diakalinya si kipas roller Xeon-nya kita gerinda ya, sambil dinyalakan mesin. Kita gerinda, kita papas kisaran 2 milian lah, itu aman ya, kisaran 2 mili ya. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa nggak pakai Mio aja? Nah, kalau Mio kan itu kan si rumah atau si kipas lornya itu kan nggak ada geriginya ya. Jadi geriginya tuh dia ada di bearing matahari. Nah si bearing matahari itu kan si geriginya itu kan tipis ya. Jadi ngegigit ke asnya pun dikit. Nah sedangkan si asnya, si gerigi di asnya itu udah kena karena kejadian sebelumnya ya. Udah rusak lah, jadi istilahnya nggak bisa gigit. Nah makanya saya inisiatif pakai Xeon ya. Pakai Xeon alhamdulillah bisa ya, tapi itu mesti digerinda, mesti dipapas si lingkar luarnya kisaran 2 mili. Nah untuk roller ini saya balikin lagi ya ke standar, semuanya pakai original ya, pin bel dan rollernya pakai original ya, biar kuat, biar awet. Terus original kan lebih ini ya, lebih kuat lah, soalnya dia lebih tahan panas karena bahannya teflon. Berbeda dengan roller sebelumnya, dia bahannya plastik nilon. Dan ini untuk ini kan sebelumnya pakai per ini nih, per racing CVT-nya pakai yang 1500. Ini pun bukan yang bermerek ya, ini yang abal-abal, tapi lumayan. Kemudian persentrinya juga pakai yang 1500, sama juga ini merek juga yang abal-abal ya. Nah ini kelebihan daripada pakai per ini adalah dia peak powernya lebih dapat ya, tenaga bawahnya lebih dapat, ditanyakan pun lebih mantap. Sedangkan kalau per sentri ini dia bukaan koplingnya dia lebih telat ya, jadi dia hentakannya lebih mantap kalau di putaran tertentu ya. Tapi kalau ketika digas pelan-pelan ini nggak enak. Ngeden dulu ya, efeknya ngeden dulu, pasti ke bensin juga pasti boros karena banyak tenaga yang kebuang ya. Soalnya si putaran mesin tidak maksimal tersalurkan ke roda belakang karena ini terlalu keras. Jadi si bukaan kampas ganda dia lebih telat ya, sehingga banyak putaran mesin dan tenaga mesin yang terbuang percuma, akhirnya boros bensin. Nah ini saya nggak pakai lagi ya, soalnya untuk mengimbangi kondisi krukas yang sudah begini ya, yang sudah rusak. Jadi ini pernya saya balikin lagi ke standar, per sentrinya juga balik standar. Ini udah enak tadi dicoba ya. Oke, sekian dulu bagi yang punya motor, semoga jadi referensi, dan bagi kalian semua para subscriber juga semoga jadi manfaat buat kalian juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.